Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Syukur kita panjatkan dan kita naikkan kepada Allah Bapa kita yang kita kenal dan kita sapa di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kesempatan pagi hari ini, kita bukan hanya dianugerahi kehidupan, berkat serta sukacita saja oleh Tuhan, tapi kita juga dianugerahi kesempatan untuk dapat kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, bersama-sama mari kita arahkan hati kita arahkan pikiran kita untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari Oma dan Opa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang setia menyertai kami sejak kami anak-anak, sejak kami menjadi kaum muda hingga kami memasuki usia indah. Di usia emas yang Tuhan anugerahkan ini, kami bersyukur Tuhan kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah memberikan kami segala hal yang baik untuk dapat kami rasakan dan dapat kami nikmati. Kesempatan saat ini bersama-sama kami juga bersyukur karena di tengah rangkaian aktivitas yang telah berlangsung dan akan kami lanjutkan, kami diberikan waktu untuk kembali mendengar dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Tuntun kami dengan hikmat, tuntun kami dengan pengertian, tuntun kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang kami dengar pada saat ini dapat kami pahami, lalu kemudian dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kini ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap dan sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, mari kita membuka kesaksian firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Mazmur pasal 90. Kita akan membaca mulai ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Saya ulangi, Mazmur 90 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagian tersebut untuk Oma dan Opa sekalian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian Bapak Ibu, Oma Opa yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama
Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, ada banyak orang pasti merasa sangat kecewa ketika beberapa waktu yang lalu pemerintah mengeluarkan sebuah aturan memperpendek libur hari raya, bahkan melarang orang untuk pulang ke kampung halaman atau mudik di hari raya. Ada banyak orang pasti kecewa, karena mungkin mereka sudah mempersiapkan waktu itu, waktu libur itu untuk mereka pulang kampung atau mudik. Namun ketika pemerintah memangkas waktu libur hari raya, bahkan mengeluarkan perintah atau aturan agar tidak pulang kampung. Tentu saja Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, pemerintah bukan tidak sayang pada rakyatnya. Apa yang pemerintah lakukan tentu saja bukan dalam rangka pemerintah tega kepada rakyatnya sendiri. Mari kita sadari dan kita pahami bahwa aturan atau kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah di tengah situasi sedang tinggi-tingginya penyebaran pandemi COVID-19 di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Sehingga aturan atau larangan pemerintah untuk tidak pulang kampung tentu saja adalah dalam rangka menekan penyebaran kasus peningkatan COVID-19 di daerah-daerah tertentu yang menjadi tujuan pulang kampung atau di tempat asal mereka bekerja sekembalinya mereka dari pulang kampung tersebut. Situasi ini tentu saja Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, seharusnya direspon dengan bijaksana. Kenyataan aturan yang dibuat pemerintah, kenyataan larangan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mestinya disikapi dengan arif, dengan bijaksana. Karena kita tahu bahwa semua itu sekali lagi dibuat, dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan setiap orang, dalam rangka mengurangi penyebaran kasus COVID-19 agar tidak menjadi semakin meningkat. Karenanya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, belajar bijak menghitung hari atau menjalani hari adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Belajar bijak untuk menjalani hari-hari kehidupan ini tentu saja adalah tanggung jawab kita. Tuhan mengizinkan kita menjalani hari sepanjang 1 pekan, 7 hari lamanya, 1 bulan 30 atau 31 hari lamanya. Jika kita menjalani hari-hari kita sepanjang 1 pekan, 1 bulan, bahkan 1 tahun lamanya tidak dengan bijaksana, tidak dengan arif, maka hari-hari yang Tuhan berikan dan anugerahkan itu bisa jadi tidak mendatangkan sukacita buat kita, bisa jadi tidak mendatangkan kebahagiaan buat kita di kemudian hari atau di waktu yang akan datang. Karenanya saudara-saudara, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, melalui Mazmur pasal 90 ini, Musa mengajak kita bersama ketika ia menyampaikan sebuah refleksi iman dalam doanya. Musa menyatakan betapa usia manusia itu singkat adanya, betapa manusia itu rapuh adanya,
betapa kekuatan manusia untuk mengatasi, untuk menanggulangi kerapuhan itu juga terbatas adanya. Dalam refleksi betapa rapuhnya manusia, dalam refleksi betapa kekuatan manusia untuk menangani, untuk menanggulangi kerapuhan itu, maka dalam refleksi itu Musa menyampaikan, ia membutuhkan Tuhan. Ia membutuhkan kehadiran sang kekuatan yang lebih kuat, yang tidak berasal dari manusia, untuk menanggulangi dan mengatasi betapa rapuhnya manusia di tengah kehidupan ini. Maka dalam doanya Musa berefleksi, ia membutuhkan kehadiran sang pencipta. Ia membutuhkan kehadiran Allah yang memiliki kekuatan dan kemahakuasaan. Dan melalui doanya itu, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Musa menuntun umat manusia, menuntun kita sekalian untuk meminta perlindungan kepada Allah, untuk meminta pertolongan kepada Allah, agar kita diberikan kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari. Bukan sekedar menjalani hari, itu yang menjadi refleksi kedua Musa. Kekuatan itu bukan sekedar agar manusia bisa menjalani hari-hari hidupnya. Kekuatan yang diperoleh itu bukan sekedar manusia memiliki kekuatan lebih besar, sehingga kemudian bisa menjalani hari-hari hidup sampai usia lanjut, atau mungkin sampai umur ratusan tahun. Tapi dalam refleksi keduanya, Musa juga menegaskan bahwa kekuatan itu kiranya juga dapat menolong manusia untuk belajar menjalani dan mengisi kehidupan hari-harinya dengan bijaksana. Artinya, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kebijaksanaan diperlukan oleh manusia, dibutuhkan oleh setiap orang yang percaya kepada Allah, supaya manusia bisa memiliki hati yang juga arif ketika mereka menjalani kehidupannya. Kebijaksanaan itu akan menolong manusia untuk bertindak, untuk berbuat dan berlaku dengan dapat membedakan manakah yang baik dan manakah yang tidak baik. Kebijaksanaan itu jugalah, Oma dan Opa, yang akan mendorong dan memacu setiap orang yang percaya kepada Allah untuk selalu memiliki hati yang terpaut, hati yang bergantung kepada Allah di tengah kehidupan yang dijalani. Karena kita tahu, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, setiap orang punya harapan, setiap orang punya keinginan. Harapan dan keinginan itu kadang berpotensi membuat kita ingin mewujudkan segala sesuatu dengan sesegera mungkin, tanpa kita bijak mempergunakan waktu yang kita miliki. Kita bisa gunakan hari-hari yang kita miliki itu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin kita dari pagi hingga malam, bahkan hingga pagi lagi, tanpa kita bijak mempertimbangkan bahwa tubuh kita butuh waktu untuk istirahat, tanpa mempertimbangkan bahwa tubuh kita butuh waktu untuk disegarkan kembali, sehingga setiap hal yang kita kerjakan pada akhirnya dapat membuat kita berhasil dengan baik. Oleh karenanya, Ibu Bapa, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, ketika Musa dalam refleksinya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tentu saja ini bukan hal yang sederhana. Kebijaksanaan kita pahami adalah sebuah sikap di mana seseorang dapat memaksimalkan potensi akal budi dalam tuntunan hikmat Tuhan. Kebijaksanaan
adalah upaya kita memaksimalkan potensi kita untuk bisa memahami dengan benar, dengan baik apa yang harus kita buat dan kita lakukan dalam perjalanan hidup ini. Maka tentu saja Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, melalui kesaksian dan refleksi Musa dalam Mazmur 90 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17, firman Tuhan mau mengajak kita sekalian untuk terus berproses menjadi lebih bijaksana dalam hidup ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk terus mau dituntun dalam proses kearifan itu oleh kebenaran firman Tuhan sendiri. Dan itulah sebabnya dalam refleksi ini, Ibu Bapa, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, Musa juga mengajak kita bersama bahwa di tengah pengalaman hidup yang kita jalani, di tengah realitas yang kita jalani, kadang kita berjumpa dengan keadaan baik, kadang kita berjumpa dengan keadaan yang tidak baik, kadang kita bisa berjumpa dengan tawa bahagia, tapi juga dengan tangis yang memilukan dan mungkin membawa kesedihan. Percayalah, ketika kita dianugerahi Tuhan hati yang bijaksana, maka semua itu diizinkan oleh Allah untuk menjadi sarana kita belajar, memahami, dan menghayati akan kehendak Allah. Oleh karenanya, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bijaksana dalam menjalani hari berarti kita pun juga diingatkan kembali untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa apakah yang kita buat dan kita lakukan dalam perjalanan hidup kita itu baik, bermanfaat, mendatangkan faedah buat kita, buat sesama kita atau tidak. Hal inilah yang mengajak kita untuk bersama-sama memahami dan meyakini bahwa menjalani hari dengan bijak berarti kita juga tengah mengikuti teladan kebenaran firman Tuhan. Menjalani hari dengan bijaksana, maka berarti kita juga tengah berusaha melakukan kebenaran firman yang hari ini disampaikan dan diajarkan kepada kita. Mari Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita berefleksi seperti Musa, supaya dengan refleksi itu kita tertuntun dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari Oma dan Opa kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengar. Ajarlah kami untuk dapat berefleksi dalam hidup ini seperti Musa, bijaksana ketika kami menjalani hari. Kami sadar betul bahwa kami mau mengekspresikan seluruh keberadaan kami. Namun kami juga diingatkan untuk menyadari betapa rapuhnya kami sebagai manusia. Dan dalam kerapuhan itu kami diingatkan untuk bijak mengelola waktu dan menjalani karya yang Tuhan berikan. Sehingga itu mendatangkan manfaat, kegunaan dan faedah bagi kami, bagi sesama, terlebih menjadi persembahan kami untuk Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi orang tua kami Tuhan. Persekutuan kaum melanjut usia dan orang tua kami Oma dan Opa sekalian, kuatkanlah mereka, kasihi mereka Tuhan di dalam kehidupan yang dijalani. Biarlah kami selaku Oma dan Opa dapat mendampingi anak mantu cucu dan juga persekutuan jemaat Tuhan dengan bijaksana, dengan arif dan dengan sukacita. Bila ada orang tua kami yang sakit, kami hanya memohon Tuhan berkati mereka, pulihkan mereka. Kami ingat ada Oma Amoy, kami ingat pemulihan untuk Bapak Charles Songyanan dan Ibu Yakoba Tarantai, dan mungkin juga yang lainnya. Tuhan berkati mereka. Biarlah kasih, sukacita dan damai sejahtera Tuhan memulihkan orang tua kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Termasuk berkatilah bangsa kami,
supaya upaya-upaya baik para pemimpin kami, kiranya itu juga boleh berjalan surut dan sesuai kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami Tuhan, yang kami mau serahkan dan kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam Yesus bersama-sama kami berdoa seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, jika Oma dan Opa ingin menyampaikan syukur dan sukacita melalui persembahan, maka Oma dan Opa dapat mempersiapkannya dari rumah untuk kemudian dimasukkan ke dalam amplop khusus dan diberi keterangan persembahan untuk kaum lansia. Kami akan mengelola persembahan Oma dan Opa sebagaimana mestinya. Dan persembahan itu Oma dapat titipkan kepada penatua, atau Oma dan Opa dapat titipkan ke anak menantu untuk dibawa ke gereja, dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan oleh majelis jemaat. Demikian Oma dan Opa, renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk dapat bijaksana menjalani hari-hari. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.